Pada tahun 2020, kita telah menyaksikan banyaknya korban dari suatu pandemi. Tetapi, ada satu pandemi yang tidak kalah menelan banyak korban. Dari kalian semua, pasti ada yang mengenal seorang dokter memakai topeng gagak dan serba hitam, berunjuk kepada suatu wabah yang bernama wabah hitam atau Black Death. Maka dari itu, kita membahas apa itu wabah hitam, sejarah, cara penyebaran, dan akibatnya. Maut hitam disebut juga wabah hitam dalam bahasa Inggris, yaitu Black Death, adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula pandemi di sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut setidaknya 75 juta nyawa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda. Hingga tahun 1700-an, beberapa wabah penting yang muncul kemudian antara lain wabah Italia, wabah besar London, wabah besar Wina, wabah besar Marseille, serta wabah pada tahun 1771 di Moskwa. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut di bagian lain dunia seperti Afrika Tengah dan Oriental, Madagaskar, Asia, beberapa bagian Amerika Selatan. Selama ribuan tahun, tidak ada penyakit epidemi. Namun, ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih mudah. Ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar dalam hingga abad ke-19. 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Terdapat beberapa hipotesis mengenai asal dari wabah ini. Salah satu hipotesis yang paling tua adalah bahwa maut hitam berasal dari daratan stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini, menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra. Jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat, dengan dihubungkan oleh pedagang, pengelana biarawan, prajurit, nomaden, dengan menggunakan karavan dan kapal laut. Dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol, wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina. Pada tahun 1334, maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Wabah penyakit ini yang paling umum berupa pembengkakan kelenjar getah bening yang muncul di leher, ketiak, maupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel, meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan. Wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, termasuk diantaranya tikus dan marmut yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati dan menyebarkan kepada manusia. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya.
Diperkirakan, wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu, setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia, kehilangan populasinya dari 110.000 orang pada tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 orang pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal. Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 1.700 penduduk di Jerman. Dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada 1450. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat, sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Orang Eropa yang tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Salah satu pihak yang tidak kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya mereka yang merawat korban maut hitam. Segitu saja yang saya bisa bahas. Mungkin dari kalian jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Terima kasih.